Oke, saya Wahyu Anggana, Infra Eng dari Evisery. Saya akan sharing sedikit tentang orchestration tools using Nomad. Nah, oke. Nomad itu apa ya? Nomad itu kalau kita lebih familiar, kita lebih terkenal itu uh, menggunakan Kubernetes ya. Nomad ini kurang lebih penggunaannya sama seperti Kubernetes, yaitu container orchestration, tapi ada sedikit perbedaan dari Kubernetes, yaitu Nomad ini tidak hanya container orchestration, dia juga bisa support virtualize, dia bisa virtualize using KEMU nanti di dalamnya, dia bisa juga menggunakan Docker engine-nya, kemudian bisa host juga Java application, kemudian bisa host juga Windows IIS dan application library lainnya, dan executable Linux juga bisa. Nah, dari sana dia juga support multi OS, Windows, Mac OS, Linux. Nah, kemudian Nomad ini terdiri dari single binary, jadi dia sangat mudah untuk penginstalannya, baik itu di cloud computing atau di existing infrastruktur, misalnya di on-premise itu gampang sekali diinstalnya karena dia modelnya adalah single executable. Kemudian banyak sekali, sudah banyak perusahaan big name yang pakai Nomad, contohnya Nvidia, Cloudflare, Terraform, dan yang lainnya, Datadog. Gitu. Oke, next. Nah, ini singkat tentang Nomad-nya sendiri. Nomad itu terdiri dari single binary yang kurang lebih size-nya adalah 40 mega. Kita anggap itu sebagai Nomad agent ya. Nomad agent ini terbagi dua, yaitu Nomad server dan Nomad client. Nanti perbedaan antara server dan client itu nanti kita bisa di-define dalam config-nya. Dia Nomad itu sebagai server atau sebagai client config. Nah, untuk misalnya kita ingin development di lokal, komennya sangat mudah, yaitu Nomad agent -dev gitu. Kemudian ini Nomad deployment workflow. Jadi ini workflow si Nomad untuk alokasi ke workernya. Jadi user memiliki jobs ya. Jobsnya itu berupa perintah, stanza HCL. Nanti dari jobs itu user submit ke Nomad server, kemudian secara otomatis Nomad server itu mengevaluasi apabila ada worker yang sibuk atau penuh, dia secara otomatis mengalokasikan ke alokasi yang kosong. Gitu. Kita tidak usah khawatir, dia do automatically. Tapi kalau misalnya kita ingin do manually, misalnya kita ingin hanya deploy ke instance ini, itu bisa. Kemudian ini perbedaan Nomad dan Kubernetes ya. Kalau si Nomad ini fokus di tengah sini, automatic scheduling, self-healing, rollout, rollback, storage orchestration. Nah, apabila kita punya atau misalnya kita startup yang masih grow, kecil atau perusahaan kecil, mungkin kita belum terlalu butuh misalnya secret management, auto scaling, dan misalnya load balancing. Ini Nomad sangat cocok untuk hal tersebut, walaupun misalnya untuk perusahaan besar pun Nomad cocok karena Nomad ini untuk worker node-nya tidak dibatasi. Mau 1 juta worker pun tidak ada masalah gitu. Nanti untuk misalnya kita butuh circuit management, nanti di sini ada Vault untuk service discovery-nya, ini ada konsol, itu produk dari HashiCorp sama seperti Nomad gitu. Kemudian perbedaan lagi antara Kubernetes dan Nomad. Di Nomad ini ada namanya grup. Grup itu apabila di Kubernetes adalah pods-nya, seperti ini. Oke, itu singkatnya dari Nomad. Kita coba demo saja. Sebentar. Oke, di sini saya punya klaster kecil ya dari Nomad. Saya punya 3 klien, ini isinya worker di AWS 1 gigaan. Kemudian saya punya 1 server di sini, dan di sini ada topologi. Topologi ini sangat berguna sekali karena di sini kita bisa melihat alokasi yang kita sudah pakai.
Nah, di sini kebetulan saya sudah install satu jobs yang diinstal sebagai sistem di semua nodes. Apabila kita spin up node baru, si traffic ini bakal terinstall secara otomatis. Oke, saya punya HCL, ini definition dari job Sinomed. Kita buat namanya jobsnya demo HTTP, kita define groups-nya demo yang tadi pods ya. Kita akan naikkan replikasinya 3, networknya, portnya -1 ini artinya kita mengikuti port yang diberikan oleh Sinomed. Nah, ini kita buat servisnya namanya demo web app, portnya yang tadi HTTP. Nah, ini yang penting adalah tags ini nanti traffic akan mengenali si jobs nomad ini sebagai nanti domain ini bakal ditembak ke jobs ini gitu. Kemudian kita buat health check-nya, HTTP interval 2 second, ini env untuk nanti masuk ke config-nya. Nah, ini driver yang saya tadi jelaskan di awal. Jadi driver ini bisa berupa Docker atau raw exec atau executable atau script ya. Bisa Java, Podman, QEMU, Containerd atau LXC itu bisa. Kemudian ini config karena kita pakai Docker, kita define image-nya apa, begitu. Ini ports-nya yang tadi. Dan kita berikan resource-nya berapa gitu, CPU-nya 128 MHz, memorinya 128 MB. Oke. Kita running job ini bisa lewat CLI atau lewat GUI-nya ya, run job ini. Nah, di sini kita paste saja. Nah, kerennya di sini seperti Terraform, dia ada plan ya. Misalnya hijau seperti ini berarti tidak ada masalah. Kemungkinan tidak ada masalah. Apabila kita tambah memorinya misalnya 1 GB, dia bakal muncul warning karena node saya itu kurang dari 1 GB si spesifikasinya. Jadi itu sangat mempermudah kita sebagai operator yang akan deploy ya. Kita run saja, kita coba run. Nah, ini starting 3. Karena tadi kita spin up 3 alokasi ya. Nah, ini pending. Klien kita alokasi ke 3 klien tadi. Kita lihat pending, apa yang dia lakukan. Pending dia sedang download image ya. Kita tunggu saja. Yang pertama dia melakukan mendapatkan tasknya, task setup, kemudian download image. Begitu. Kita tunggu. Nah, ini kita buka dulu trafficnya. Ini 2, belum ada yang masuk. Oke, kita tunggu. Oke, semua sudah running. Oke, kita buka trafficnya. Nah, ini udah ada masuk tadi yang tags dari jobs tadi udah masuk. Kita lihat, kita refresh. Nah, ini webnya udah jalan karena ini kita memakai internal load balance traffic ini. Kita refresh. Yang tadinya 111 berubah jadi 12. Kita lihat lagi 13. Nah, ini membuktikan bahwa si alokasi 3 tadi kita sudah pakai internal load balance tadi ya, traffic. Itu sangat mudah sekali menggunakan Nomad ini ya. Kemudian kita coba juga driver yang lain yaitu raw exec. Kita akan merubah teks ini menjadi ASCII dengan Figlet ya. Oke, kita coba run job lagi. Oke, kita paste saja, kita plan lagi. Oke, run. Nah, oke, jobsnya dead ya, karena si jobs ini berupa type-nya batch ya, karena dia dilakukan sekali. Nah, oke, kita lihat logs-nya. Oke, welcome to Opening Friday 2021. Nah, di sini kita bisa lakukan misalnya untuk backup database, backup atau menggunakan apa namanya script custom ya, karena di sini kita menggunakan script bus dan dilakukan sekali. Ini bisa dilakukan apapun yang kita mau, misalnya untuk backup database, untuk backup yang lain, atau terserah ini untuk apa. Karena ini kita dengan bebas melakukan running Bash atau Python script atau Golang script atau executable pun bisa. Oke.
Jadi dari sini kita bisa pointing domain, misalnya karena saya memakai Cloudflare, kita pointing domainnya ke EBS, ini. Kita wildcard domainnya, wildcard nomad, pointing ke EBS, dan saya hanya memakai 1, 2, 3, 4, 5 T2 Micro dari AWS, dan ini lumayan mudah sekali untuk instalasinya. Dari sana kita buat load balance ke klien-klien tersebut. Seperti itu mungkin demo kali ini. Terima kasih.